ilmu hikmah supaya kelihatannya ibadah kita sama tetapi alhamdulillah ada milisna, ada mi hakikatnya. Belajar ilmu hikmah begitu jamaah, belajar ilmu spiritual demikian. Solatnya seorang waliullah sama, ya, mulai takbir sampai salam. Tetapi seorang hamba Allah yang soleh, dimanapun dia berada, ya, karena berisi, maka pasti bermanfaat. Contoh, ini belum terbuka jamaah. Siapapun di antara kita yang tidak puasa, kalau minum ini, dikasih ini, pasti mau. Begitu pula ibadahnya hamba Allah yang soleh. Dimanapun dia berada, dia selalu menjaga sholatnya di masjid misalkan, atau kadang terlambat karena macet dan seterusnya, di rumah saja sholat, tapi tetap sholatnya barakah. Masya Allah. Hamba Allah yang soleh ketika jadi imam melengkapi sholat kita. Walaupun dia bukan imam, tapi kalau ada ibadah di sini yang berisi, walaupun dia di saf pertama, bahkan saf terakhir, bahkan masbuk misalkan, luar biasa ibadahnya orang yang penderita ini. Dia melengkapi dan menyempurnakan ibadah kita. Maka ketika di tengah-tengah kita, misalkan dulu ada Guru Tasam Cibaco, ya kan, ada ulama-ulama kita terdahulu, Guru Ta Ambodalle, Guru Tasada di Sengkang dan seterusnya. Terkadang di pondok itu beliau itu tidak jadi imam, ya, bahkan paling belakang. Pertanyaannya, kenapa beliau tidak mau imam? Sama saja. Kalau seorang penderita wali, imamkah? Di belakangnya imamkah? Ya, tapi bahkan paling belakang ada di tengah kita, ikut kibar jamaah, barakahnya itu masya Allah, kinnakis semua. Ya, itulah pentingnya. Nah, sama dengan kalau kita berdoa, 100 orang berdoa, ada saja satu yang diterima doanya, bagaimana? Amin. Tentu semua masya Allah, ya kan? Sholat jenazah, walaupun semuanya berdoa, tapi kalau ditolak bagaimana? Tetapi walaupun ada 1000 orang atau ada 3 orang, 10 orang, 1 orang saja yang diterima, bagaimana? Luar biasa gembiranya jenazah ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka kesimpulannya sebelum kita baca lembaran hikmah berikutnya, apa jamaah? Kita semua ini sama-sama belajar bagaimana ibadah kita yang kelihatan sama sebelumnya dengan ini, sama saja, tetapi ternyata orang yang belajar ilmu hikmah ada isinya, ada hakikatnya, ya, berisi, berbobot dan berkualitas, ya. Nah, begitu. Oke. Kemudian yang kedua, sebelum kita lanjut, 2 botol ini seakan-akan tertutup, tapi ada yang sudah terbuka segel. Ada juga, ya, belum, nanti dikerasi baru terbuka. Gitu jamaah. Di antara kita juga begitu. Apa maksudnya ini, Ustaz? Ada orang sudah terbuka batinnya. Ada orang sudah terbuka spiritualnya. Ya, mungkin kelihatan anak muda, mungkin kelihatan anak-anak, mungkin kelihatan perempuan atau bajunya biasa, bukan dipakai surban, ya, bukan dipakai songkok haji atau apa, mungkin pakai topi-topi, ya kan? Ada orang sudah terbuka cahaya ilahi di dalam kalbunya. Tapi masalahnya itu ilmu spiritual jamaah. Ini tidak bisa ditahu ini, tidak kentarai. Jadi kalau kita hanya mengandalkan mata, masa dia bisa mengobati misalkan, masa dia nak tahu begitu, ya kan? Tapi ternyata benar kita tahu, cocok kita tahu, alhamdulillah. Pertanyaannya kelihatan sama. Ini saja botol, mata bisa meraba, melihat, ya kan? Ternyata ini tadi sudah bisa terbuka, ini ternyata tadi tersegel tidak bisa buka, padahal kelihatan sama. Begitu. Di antara kita juga ada begitu. Nah, ya. Dan terbukanya batin ada 2 macam. Terbukanya batin setelah memperoleh hidayah ini, kita sama-sama belajar,
dan yang kedua ada juga namanya terbuka simpul roh. Saya ulang ibu-ibu, ini khusus kepada ibu-ibu terutama kaum Hawa. Apa namanya? Terbuka simpul roh. Adam dan Hawa, laki-laki perempuan, dalam ilmu hikmah yang paling gampang terbuka simpul rohnya adalah kaum Hawa, ibu-ibu. Maka bisa dikendalikan atau bisa ditutup segera. Contoh, ada di televisi kesurupan massal. Mohon maaf, tidak ada laki-laki kesurupan ternyata. Ustaz, kesurupan massal begitu televisi ya. Iya kan? Tapi kenapa tidak ada laki-laki? Bencong juga tidak ada. Perempuan semua. Begitu. Namanya massal Ustaz, berarti semua. Sebenarnya salah itu. Yang benar kesurupan massal perempuan. Ya, perempuan. Pertanyaannya, kenapa kalau laki-laki tidak? Laki-laki agak gampang tertutup simpul rohnya, agak gampang sembuh tertutup simpul rohnya. Kalau perempuan, makanya mohon maaf ibu-ibuku, saudariku di sini, ya perempuan, terutama yang masih dalam keadaan haid, walaupun haid tetaplah mengingat Allah. Tidak berarti Ustaz haid kak berarti bebas. Tidak bebas semuanya. Bisa aja orang haid sementara zikir, ya kan? Membaca Al-Quran yang dihafal, ya kan? Justru kalau tidak jamaah, tidak haid tommaki, bagaimana ibu-ibu? Sakit tommi perutta kak dorokni, palar doang maki, belum lagi kanker kantong kering, ya kan? Belum lagi bapak nampak anak-anak, sudah kiamat, ya kan? Begitu. Jadi labil kita ibu-ibu. Makanya di sini terbukanya simpul roh ada dua macam, baik terbuka kolbunya karena menerima ilahi, cahaya-cahaya ilahi, barakah-barakah, tapi ada juga terbuka karena memang kuadratnya atau dia gampang menyerap sesuatu. Jadi tak buka nih, mulai bisa merasakan dan seterusnya. Jadi cepat atau lambat kita bisa merasakan hal ini semua jamaah sedikit-sedikit. Untuk itu kita belajar sama-sama ilmu hikmah, ya. Bukan berarti yang bicara ini yang paling tahu ilmu hikmah, tidak ada. Ya, kalau ada yang bicara ini hari ini yang bicara mengatakan yang bicara lebih tahu daripada yang mendengar, ganti saja pematerinya. Tak usah itu. Ilmu hikmah itu tidak bicara orang kesombongan. Tidak bicara orang siapa yang paling pintar, siapa yang paling ahli ibadah. Cuma kebetulan pernah saya baca ini kita baik di hadapan Pak Kiai Mustamin maupun Guru Mustafa Nuri, sehingga saya juga sedikit-sedikit membacakan hal ini kepada jamaah semua apa yang kami ketahui dan seterusnya, ya. Mungkin demikian pengantar kami betapa pentingnya sekarang kita belajar ilmu hikmah. Iya. Sekarang kita melangkah kepada matan hikmah yang berbunyi Aurada alaikal warida liyatasallama min yadil aqyari wal yuharriraka min rikil athari. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, itu supaya menyelamatkan kita dari tipu daya makhluk. Jadi dengan adanya barakah-barakah yang Allah berikan kepada kita atau ilmu yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan, supaya menyelamatkan kita dari tipu daya makhluk au asyaiton, terutama dari syaitan. Orang yang berilmu jamaah tidak gampang digoda oleh syaitan. Tapi orang ahli ibadah tanpa ilmu gampang ditipu daya oleh syaitan, atau istilahnya mohon maaf dipatul sama syaitan. Saya pernah membaca, saya lupa apakah di Riyadhis Shalihin atau di buku-buku riwayat kisah hikayat yang lain, itu ada seorang hamba Allah ketika beribadah merasa dangkal. Apa itu dangkal jamaah? Terkadang kita sholat, zikir, kenapa tiba-tiba ini tidak khusyuk kah? Kenapa tiba-tiba ini mohon maaf tidak menangis kah? Tidak bergetar lagi hatiku, dah seperti kemarin-kemarin.
digoda sama syaitan. Anda ini terlalu suci wahai ahli ibadah. Maksudnya terlalu suci. Kenapa terlalu suci? Tidak ada maksiat. Orang itu kalau beribadah menangis, kemudian nak ingat maksiatna, apa yang terjadi? Kemudian dia berzikir, tobat, menetes kemudian tambah rajin beribadah. Begitu. Walhasil ahli ibadah ini mohon maaf digoda untuk pergi. Kalau kita di Makassar disuruh pergi ke Nusantara, begitu. Disuruh pergi ke Nusantara, begitu. Pergi ke situ Nusantara. Jangan hanya pergi, lakukan kalau perlu. Ya kan? Dosa, iya, sudah kau lakukan, istighfar tobat ya kan? Menetes air mata, semakin busuk menangis beribadah. Bagaimana kalau ada ahli ibadah tanpa ilmu begitu? Cocok ini. Tetapi tidak begitu. Ilmu itu membuat kita tidak tipu daya oleh syaitan yang terkutuk. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, wal yuharriraka min riqqil asari, supaya kita terbebas dari beratnya yang namanya cinta dunia. Al-asar itu artinya jejak. Jejak dari ilmu spiritual artinya jejak-jejak duniawi atau nafsu yang menetes dan membuat tapak di dalam kalbu kita, sehingga kita merasa enak terhadap nafsu atau dunia itu. Contoh, enak sekali padeng kalau kita makan banyak sekali ayam, kondro enak sekali, nyaman, kenyang sekali, berapa piring iya kan? Ada orang kenyang sekali juga, mohon maaf, sudah mencuri kemudian kenyang, ya kan? Enak begitu. Tak kalah rasa enak nih. Tak kalah rasa enak, ini bahaya. Ilmu itu menyelamatkan kita dari bekas cinta-cinta dunia dan cinta hawa nafsu. Dengan adanya ilmu, berkah karunia yang Allah berikan kepada kita, itu cinta-cinta dunia dan nafsu-nafsu dan godaan-godaan syaitan tadi, itu bisa kita filter. Apa itu filter? Kita bisa tapis sedikit demi sedikit dengan adanya ilmu. Ayo kita sholat berjamaah, rajin sholat berjamaah. Kemudian digoda lagi. Saya di sini yang paling rajin sholat berjamaah, misalkan. Saya di sini tidak pernah alpa hari ini sholat di masjid sini 5 kali. Saya tidak pernah alpa. Atau saya di sini paling cepat. Saya di sini paling lama kalau sholat. Saya di sini paling lambat kalau pulang. Saya di sini sholat paling khusyuk. Begitu. Jadi bagus sholat semua. Kita semua sudah bagus sholat. Terkadang itu setan, dia mentipu daya kita. Jadi bagus berjamaah, ditipu lagi. Ada lagi orang tidak mau berjamaah. Jangan lihat itu orang yang sholat berjamaah. Dia sholat berjamaah itu tidak khusyuk. Ya kan? Kita mau sholat panjang-panjang penumpuknya, atau subhana rabbiyal a'la, masih mau dengan khusyuk, dengan pelan-pelan, itu imannya cepat sekali. Tidak jadi mikir. Ya kan? Digoda lagi. Harusnya kita tadi mau sholat berjamaah, digoda lagi, tidak jadi lagi sholat berjamaah. Malas deh, cepat sekali deh, lebih sendiri lebih lambat kurasa sholatku. Kalau sholat di masjid, sholat duhur misalkan cuma 5 menit, saya bisa sholat duhur 10 menit, iya kan? Ku kasih lambat-lambat, ku kasih pelan-pelan, ku hayati, dapat lagi godaan. Sehingga apa yang terjadi? Di sini dikatakan, apa yang terjadi tadi? Wal yuharrika min riqqil athari, dia membebaskan kita dari tipu daya perbudakan, dari tipu duniawi. Jadi begini, orang yang rajin sholat digoda, orang rajin berjamaah digoda, orang rajin sholat tapi tidak rajin berjamaah digoda juga, bahkan yang tidak sholat juga digoda. Bisa ditobat nanti, atau masih muda kini tobat pagi, kan? Masih banyak dosa dan seterusnya.
Saya pernah diajak diskusi sama orang yang kepala 4 lah, kepala 5 ya, separuh baya lah. Kalau dalam ilmu psikologi itu namanya separuh baya. Dia katakan, Ustaz, mohon maaf, saya seperti tadi sholat Jumat, saya ini sholatku cuma sholat Jumat. Kenapa ki Bapak tidak mau sholat yang lain? Iya kan? Belum pak bersih Ustaz. Wih, besar masyarakat. Belum pak bersih Ustaz. Saya itu 1 kali di orang toba. Ya, 1 kali di orang toba. Banyak itu di luar sana Ustaz. Sembahyang mencuri tonji, sembahyang berbohong tonji, sembahyang korupsi tonji. Saya belum bisa pas sempurna dan seterusnya. Jadi jamaah duduk sholat, Jumat morong. Wih, digoda juga. Iya kan? Nah, begitu. Jadi apa yang terjadi jamaah? Yang rajin sholat, yang setengah-setengah, bahkan yang tidak sholat, ya itu semua kena tipu daya 2. Hawa nafsu dan syaitan dengan tipu daya dunia yang sangat enak. Itu kena. Maka kita di sini lanjutkan, itu al-waridu, barakahnya yang Allah berikan, baik dengan ilmu, kasih sayang dan rahmat. Al-waridu itu ada banyak. Al-ilmu, rahmat dan kasih sayang Allah dan nikmat-nikmat itu menyelamatkan kita dari tipu daya syaitan dan apa tadi? Duniawi dan hawa nafsu. Yang berikutnya, aurada alaikal warida, ya, liyunjihaka min wujudika ila fadai syuhudika. Kenapa? Al-anwaru matayal qulubi wal asrari. An-nuru jundul qalbi kama ila akhirih, bahwa dikatakan di sini bahwa al-waridu itu ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita supaya kita semua ini menyaksikan bagaimana kenikmatan beribadah. Jadi tujuan Allah berikan ilmu, tujuan Allah berikan kita ibadah, tujuan kita merasakan itu semua adalah untuk mengenal Allah dan merasakan bagaimana halawatil iman. Apa itu halawatil iman? Adalah al-anwar fil qulbi, yaitu cahaya-cahaya yang ada di dalam hati. Jadi ada orang ketika sholat pahit